Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubasysyirin wa mundzirin wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ayahanda Desa Jatimulya, Bapak Kawit. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Urwatul Wuthqa Gorontalo Al-Mukarram Haji Khairul Anam Gali, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari Al-Mukarram Dr. Muhammad Subairi SPDI MPDI, para ketua komite, humas, pembina, santri dan seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin wal hadirat di Islamic Boarding School of Darul Madinah Wonosari, Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari, pada acara menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah dengan tema menyongsong Tahun Baru Islam, momentum menjadi pribadi yang dinamis, kreatif dan inovatif. Tamu undangan dan hadirin sekalian, kita mulai acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Muhammad Fatur Rahman, santri SMPIT Darul Madinah Wonosari kelas 8. Al-an falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Peringatan Tahun Baru Islam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Muhammad Amin SPD. Al-an falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah malam hari ini menandakan kita diberikan kompensasi lagi selama kurun waktu setahun ini. Kita tidur, kita beraktivitas, dan kita melakukan semua apa yang kita rencanakan, dan Allah memanjangkan umur kita semua sampai pada dengan ini hadir di tengah-tengah kita para mahasiswa. juga salam dan salam tentu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW Terima yang insya Allah kasih hadir berkat dan salawat kita semua, insya Allah kita akan berdoa kepada umat yang nanti akan mendapatkan syafaat. selamat datang dan Yang kami hormati seluruh hadirin tanpa terkecuali, khususnya kepada seluruh wali santri tanpa terkecuali, dan atas kerjasama kita tentu pada malam hari ini kita ada dalam nuansa kebahagiaan karena kita memperingati malam 1 Muharram tahun baru yang kita harus ketahui bahwa lancarnya acara kita ini dan tentu saja suksesnya ini semua berkat kerjasama dan dukungan daripada wali santri, terutama dari aspek konsumsi. Ini juga harus kami akui secara khusus ini, dan terima kasih atas itu. Yang kedua juga kepada seluruh hadirin, kami selaku penanggung jawab teknis acara tentu tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada acara yang sempurna. Kami memohon maaf bila dalam penyediaan sarana ruang yang kurang nyaman kepada kita semua, dan juga mungkin tempat duduk yang kurang empuk. Kami mohon untuk dimaklumi, dan saya kira pada malam hari ini kita lebih khusus untuk bagaimana bisa mendapatkan nilai-nilai daripada bulan Muharram itu sendiri yang nanti akan menjadi bagian daripada kehidupan kita setelah, atau insya Allah dalam kurun Tuhan yang Maha Kuasa memanjangkan umur kita semua. Dan juga kami sapa
di tempat ini hadir di tengah-tengah kita para mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama. Terima kasih hadir dan memenuhi undangan kami. Kami ucapkan selamat datang, dan inilah Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari. Santri-santrinya ada di hadapan kita semua. Dan juga terima kasih secara khusus kepada grup Hadra Ahbabul Mustafa Desa Bongo II, yang khususnya Putri yang sudah mengawali seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Dan terakhir kami doakan mudah-mudahan sepeninggalnya kita dari tempat ini sampai di rumah dengan selamat, dan setiap langkah kaki kita akan dicatat sebagai ibadah dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahumma fiqillah wa fitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib
oleh Ketua Yayasan Al-Urwatul Wuthqa Gorontalo Al-Mukarram Haji Hairul Anam Mawali. Olehnya Al-An falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga bisa meluangkan waktu untuk sama-sama menghadiri kegiatan yang dilaksanakan di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat dari baginda Rasulullah akan sampai kepada kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Jatimulya beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Madinah Wonosari, kami sebut nama beliau Ustadz Dr. Muhammad Zubairi MPDI. Yang kami hormati Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Darul Madinah Ustadz Irsan MPDI. Yang kami hormati Kepala Sekolah TKIT, SDIT, SMP dan SMA IT Darul Madinah Wonosari. Yang kami hormati seluruh komite dan humas yang alhamdulillah kami lihat dari kemarin cukup bersemangat ya dalam mempersiapkan kegiatan. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wabil khusus wali santri dan santri Pondok Pesantren Darul Madinah Wonosari. Alhamdulillah pada malam hari ini kami selaku Ketua Yayasan Al-Urwatul Wuthqa Pondok Pesantren Darul Madinah Wonosari mengucapkan selamat datang kepada santri baru dan juga Bapak Ibu Wali Santri. Alhamdulillah ini generasi-generasi kita yang akan datang insya Allah akan menimba ilmu di pondok pesantren, dan yang jelas perjuangan anak-anak kita ini membutuhkan dukungan dan dorongan dari Bapak Ibu sekalian. Perjuangan para santri di pondok pesantren ini bukanlah sesuatu yang mudah, dan ini merupakan salah satu bagian dari hijrahnya mereka, di mana di pondok pesantren ini mereka harus merubah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mungkin agak berbeda dengan yang dilakukan di rumah. Mereka dari pagi sampai pagi waktunya ya sudah terjadwal sedemikian rupa. Makanya di sini membutuhkan semangat dan dorongan dari orang tua, dan jangan lupa doakan mereka betah dan kerasan di pondok pesantren. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, tadi siang kami juga masih sempat mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa wali santri terkait ya, insya Allah kita semua di tahun baru ini bisa menyongsong hari yang lebih baik, dan insya Allah kita semua siap untuk berhijrah dan meningkatkan ketakwaan dan ilmu kita di masa yang akan datang. Hal-hal inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ayahanda Desa Jatimulya Al-Mukarram Bapak Kawit. Olehnya Al-An falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Madinah yang saya sebut dengan hormat Bapak Hairil Anamgali, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren yang saya sebut nama beliau Bapak Dr. Muhammad Sudair, yang sama-sama kita hormati wakil pimpinan Pondok Pesantren Bapak Ustadz Irsan, sahabat saya Bapak Muhammad Amin, Pak Amlin, serta tamu undangan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidik yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Spesial yang sama-sama kita banggakan, kita cintai adik-adik santri Pondok Pesantren Darul Madinah Sari. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk datang di pondok pesantren ini dalam rangka untuk memperingati Tahun Baru Islam dengan tidak ada kekurangan suatu apapun. Salawat salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan bisa tercurahkan kepada kita sekalian sebagai umat beliau. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya selaku pemerintah yang menyambut hal yang baik, ya, kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih, ya, dengan hadirnya pondok pesantren, kegiatan di Desa Jatimulya ini makin hidup, ya, makin hidup. Ini luar biasa dan harus kita support terus. Saya akan support terus. Nanti apapun yang akan terjadi tetap saya akan dukung, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikut juga, ya, ini karena momennya 1 Muharram, karena dari tahun ke tahun, ya, kita sudah bikin seperti ini, ya, terutama bagi seluruh masyarakat Desa Jatimulya. Tadi juga memperingati di perempatan-perempatan Pak Kiai, ya, karena mungkin kalau umat Islam tapi etnis lain kaget, ya, karena ini memang adat dari sejak Wali Songo dulu, ya, dari sejak Wali Songo dulu. Jadi ini turun temurun sampai sekarang, ya, karena melalui adat pula, ya, melalui adat ini agama Islam bisa masuk, ya. Kalau dalam sejarah ada 3 hal Islam masuk di Nusantara kalau kita baca di buku sejarah, ya, melalui perkawinan, perdagangan, dengan adat istiadat. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Wali Songo pada saat itu menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara. Kemudian yang berikutnya juga, saya juga sempat terpukau ini. Tadi adik-adik juga luar biasa melantunkan lagunya, ya. Ini perform yang luar biasa buat saya, dan kayaknya di pesantren-pesantren lain ini langka, ya, seperti ini. Ya, ini luar biasa, terus ditingkatkan. Tadi saya juga bisik-bisik kepada Pak Ketua Yayasan, ya, nanti kalau ada lomba-lomba, walaupun momentumnya bukan kepesantrenan, tolong diikutkan supaya lebih menggaung lagi pesantren kita. Saya bilang seperti itu tadi, ya.
Jadi kan sering-sering ada event-event apa ya, mungkin di pariwisata ataupun di bidang-bidang lain ya di kabupaten kita ini. Kemudian juga tadi juga saya juga sempat kaget nih, ternyata ada juga yang wanita ya dari Bongo 2, ini luar biasa juga. Mudah-mudahan terus ditingkatkan ya. Ini luar biasa, ini juga Pak Amin juga, ini saudara saya, sahabat saya yang dari tadi sore sampai di kantor desa saya dengar suaranya ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan insya Allah terpilih menjadi anggota DPR ya. Tetap seperti ini Pak Amin ya, jangan sampai berubah ya Pak Kiai ya. Jangan sampai nanti ketika sudah ada jabatan sudah tidak mau lagi ke pesantren karena kegiatannya yang sibuk. Jadi mohon diluangkan waktunya Pak Amin ya. Ini mengaminkan semua ini ya. Allah dengar ini ya. Allah dengar siapa yang akan bohong nanti dosa ya. Jadi seperti itu Pak Amin ya. Kan sudah mengaminkan berarti ya. Jadi saya tidak kampanye, saya sekedar mengingatkan bahwa kalau kita sudah sempat mengaminkan, kita tarik lagi lidah kita, nanti kita dapat dosa. Ya bukan seperti Pak Kiai ya. Jadi itu mungkin sambutan dari saya selaku pemerintah desa. Sekali lagi saya mengucapkan tahun baru Islam tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini kita semakin sukses. Mudah-mudahan di tahun ini juga kita semakin sehat, banyak rezeki ya. Masalah-masalah mungkin yang ada di kita, di sekeliling kita di tahun baru Islam ini mudah-mudahan ya dibuang jauh-jauh dari sisi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat
Penampilan yang sangat luar biasa memukau dan menghipnotis kita semua. Marilah kita berikan aplaus yang meriah. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari Al-Mukarram Dr. Muhammad Subair SPDI MPDI bersama dengan wakil pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari Al-Mukarram Ustadz Irsan SPDI MPD. Al-an falyatafadhdala mashkura. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina nikmatal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Amma ba'du. Sebelum Bapak Ibu sekalian saya lanjutkan mau'izatul hasanah saya, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada orang tua kami yang tadi siang masih ada di pesantren dan sekarang sudah menuju Makassar dan besok pagi akan menuju kota Timika. Haji Asrafi Gali selaku pendiri pondok pesantren agar diberikan kesehatan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Ketua Yayasan Haji Khairul Anam Gali. Ala hadirin bi kulanatin shalihah Al-Fatihah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Anak-anakku sekalian, tenang, jangan ada kebisingan sejenak. Yang akan membawakan ceramah nanti ini wakil pimpinan punya tugas Bapak Ibu sekalian. Karena beliau koordinator pondok pesantren. Saya pada kesempatan yang berbahagia ini akan sedikit menyampaikan beberapa informasi. Namun sebelumnya yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Desa Jatimulya. Tepuk tangan buat Pak Kahukul. Beliau ini Bapak Ibu sekalian sahabat saya, dan memang beliau kesehariannya bersama dengan kami, dan beliau sering berkonsultasi banyak hal seperti itu. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kami, Bapak Ketua Yayasan Al-Urwatul Wuthqa Gorontalo Haji Khairul Anam Gali. Yang saya hormati dan saya muliakan sahabat saya Ustadz Irsan SPD MPDI selaku wakil pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari. Yang saya hormati dan saya muliakan rekan-rekan komite dan humas yang ada di kursi perak, sahabat saya Bapak Ibu sekalian Muhammad Agit SPD. Atau tepuk tangan buat beliau Bapak Ibu sekalian. Saya punya sahabat juga, adik-adik saya dari Universitas Nahdlatul Ulama hadir pada malam ini. Kalian sudah mendapatkan nilai perkuliahan dari pertama sampai ujian UAS dan UTS. Kalau tidak hadir mohon maaf, akan ada ujiannya. Tepuk tangan buat mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama ini. Sahabat saya Bapak Muhammad Amin, saya tadi bersama dengan Kepala SMA Muhammadiyah Tolonguhula, masih ada di sini. Coba angkat tangan, berdiri dulu sahabat saya. Ini Bapak Ibu sekalian. Di sini ini perpaduan NU dan Muhammadiyah ya Darul Madinah. Kenapa saya tanya Bapak masuk ke Darul Madinah? Darul Madinah ini Nahdiyin NU Tulen. Apa-apa Pak Ustaz katanya. Saya ini memang supaya paham NU anak saya. Aplaus buat beliau dulu.
SMA Muhammadiyah Tolongula, sekolahnya SMA IT Darul Madinah Wonosari, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena orang NU itu sangat toleran, dinamis, dan sedikit ekstrim dalam ilmu pengetahuan, Bapak Ibu sekalian. Saat saya berbincang dengan beliau tadi, alhamdulillah ya, bahwa pesantren modern Darul Madinah Pak Kepsek ya, tanggal 21 akan ada tim kontraktor dan Digbudpora provinsi, 3 lokal di belakang, senilai 1,2 miliar akan dikerja, Bapak Ibu sekalian. Ini aplaus dulu. Oke. Ketika kami tadi berbincang dengan Pak Kepsek SMA Muhammadiyah Tolongula, Pak Ketua Amin bawa Pak Ketua Yayasan. Apa kata Pak Ketua Amin selaku Ketua Komite SMA IT Darul Madinah? Izin Ustaz bahwa persesgen untuk SDIT, SMAIT, SMPIT mendapatkan bantuan dari Digbudpora, Kemenristek Dikdi Pusat lewat Pak Muhammad Amin 90 juta rupiah. Ini kan luar biasa. Jadi bagi saya bahwa pesantren modern Darul Madinah ini kenapa dinamis, kenapa selalu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat anak-anakku semua, karena kami yakin dan percaya perjuangan sahabat sekalian di pesantren modern Darul Madinah Wonosari ke depan hanya berinvestasi amal jariah, Bapak Ibu sekalian. Apa yang menyebabkan kami semangat mengajar, Bapak Ibu sekalian? Di tahun baru Islam sekarang ini 1445 Hijriah, apa yang menyebabkan kami semangat mengajar? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, belum pernah ada sejarah di Gorontalo. Mulai sejak ada provinsi Gorontalo, belum pernah ada sejarah siswa SMA di provinsi Gorontalo juara 1 debat isu kontemporer nomor 1 secara nasional 34 provinsi. Ketika terbentuk SMA IT Darul Madinah kemarin, santri kita juara 1 nasional debat isu kontemporer di Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Gak ada sekarang. Saya tanya ke Pak Kanwil, pernah tidak juara 1 debat isu kontemporer SMA seprovinsi Gorontalo? Tidak pernah, Ustaz. Hanya nanti ketika muncul SMA IT Darul Madinah yang modelnya sangat radikal sekali, tapi sangat tawasud moderat, tetapi mempunyai daya dobrak kalibernya sangat luar biasa, sehingga Bapak Ibu sekalian sekarang ini ada santri kami juara 1 provinsi baca kitab kuning, dia lomba di Jawa Timur dan belum pulang sekarang. Mohon doanya supaya juara, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu sekalian terkait dengan SMA IT Darul Madinah? Kalau ada orang mempertanyakan SMA IT Darul Madinah seperti apa, pesantren SMA IT Darul Madinah seperti apa, saya jawab Pak Kepsek. Tidak ada Pak Kepsek. Kalau saya berkumpul dengan kepala-kepala sekolah seprovinsi Gorontalo, ditanya bagaimana Ustaz pesantren Darul Madinah, sangat dibawa kualitasnya Pak. Mohon maaf, kenapa? Baru juara 1 nasional. Jadi kalau orang bertanya bagaimana SMA pesantren modern Darul Madinah, ya kalau di Gorontalo sangat dibawa kualitasnya, cuma juara 1 nasional. Kan seperti itu. Ini bukan jual kucing dalam karung, Bapak Ibu sekalian, fakta. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di tahun baru ini, khususnya umat Islam, tahun baru Islam, kenapa kita semarakkan? Ada sebuah ungkapan Bapak Ibu sekalian yang mengatakan buat santri dan orang tua, ilmu berkata. Kepada siapa ilmu berkata? Kepada kita semua. Apa kata ilmu sekalian? Kata ilmu pengetahuan, akini waktaka kulla minni, beri waktumu semuanya untukku, kata ilmu pengetahuan. 24 jam beri waktumu semua buatku.
makan belajar, menghafal, belajar di kelas. Bahkan santri kita di sini ini luar biasa, memasak pun dia biasa, ambil nasi pun masih menghafal. Fa'ala fa'alu, darabu, nasara. Kata ilmu pengetahuan, angkini waktaka kullam ini, beri semua waktunya untukku. Baca terus, menghafal terus. Apa kata ilmu pengetahuan? Wa ataitu minni qalil, aku beri kamu sedikit saja. Orang yang belajar saja maksimal, Bapak Ibu sekalian, memanage waktu dengan baik, ilmu yang didapat hanya secuil saja. Bagaimana kalau ada santri tiap pagi dijemput oleh mamanya, si sore diantar bapaknya, pagi dijemput mamanya lagi, sore dijemput oleh bapaknya. Lalu bertanya, Ustaz, kenapa anak saya tidak berkualitas ya? Salah bapak, salah ibu, bukan kita. Sementara kita ini punya program. Saya kira wakil pimpinan pondok pesantren Ustaz Irsan sangat proporsional dan handal. Beberapa momentum kali berprovinsi dan nasional beliau sudah lewati semua. Maka oleh karena itu, beri waktumu semua, kata ilmu, untukku. Wa ataitu minni qalil, aku kasih kamu secuil saja dari diri saya. Bapak Ibu sekalian tahu Quraisy Shihab? Pernah dengar nama Quraisy Shihab? Pernah dengar Quraisy Shihab santri? Quraisy Shihab, Bapak Ibu sekalian, punya tafsir Al-Misbah 1 meter, 15 volume. Volume 1, 2, dan 3 kurang lebih 1 meter tafsirnya itu Al-Misbah. Bagaimana cara Quraisy Shihab belajar? Di interview, Pak Quraisy, anta satakunu awalan doktoran di Asia. Quraisy Shihab, engkau doktor pertama tafsir se-Asia. Ditanya bagaimana cara belajarnya Pak Quraisy. Pak Quraisy menjawab, semenjak saya kuliah di Al-Azhar di Kairo, tidur saya hanya 2 jam dari 24 jam. Pintar Bapak Ibu, pintar. Kita lain, semakin ditambah jam mata pelajaran, datanglah bapaknya, Pak Ustaz, anak saya nanti sakit. Ketika kita tambah program pembelajaran, dia bilang, Pak Ustaz, nanti anak saya sakit kepala. Ketika ditambah program jam belajar dengan baik, banyak konten. Saya katakan, Quraisy Shihab, Bapak Ibu sekalian, jadi manusia. Kenapa? Belajarnya, tidurnya hanya 2 jam dari 24 jam. Tanya Quraisy Shihab di Jakarta. Kita dibalik, tidurnya 22 jam, belajarnya 2 jam. Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke depan Bapak Ibu sekalian, kenapa saya berkolaborasi dengan sahabat-sahabat, ada namanya komunitas Tarekat Al-Qadiriyah. Ada di sana tuh. Siapa pemimpinnya? Pak Kadir. Saya bilang, kamu bikin komunitas namanya Tarekat Al-Qadiriyah. Siap Ustaz. Apa aktivitasnya? Kerja mebel, bikin lemarinya pondok pesantren. Tapi kita memberi pencerahan, mengajarkan rajin bersedekah, menjual lemari jangan terlalu mahal. Cari Pak Kepsek saja kaget, kenapa ada lemari bagus sekali Ustaz, harganya 900, sementara di Hobulo 1.250.000. Tuh saya bilang dampaknya Tarekat Al-Qadiriyah. Insya Allah berbarakah. Kenapa kami bermitra dengan TNI Polri, Komandan Tri, Komandan Ribut, 1 hari pun dibikin terowongan. Kenapa kami bermitra Bapak Ibu sekalian dengan politisi Pak Amin? Dia bilang, ini Pak Ustaz ini politikus, kenapa bermitra dengan politik? Saya bilang, jangan coba-coba ganggu sahabat saya Muhammad Amin, kau akan dapat musibah besar. Wah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kenapa? Beliau orang baik, tidak dipersepsikan seperti persepsi masyarakat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sahabat-sahabat sekalian, kita berkontribusi buat umat, didik anak kita menjadi anak soleh dan solehah, robah pola pikir kita, paradigma mindset kita di tahun baru Hijriah 1445 Hijriah ini.
Saya kira Bapak Ibu sekalian ini hal yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilaf salah. Mau'izatul hasanahnya saya serahkan ke wakil pimpinan pondok pesantren. Besok sedikit informasi Bapak Ibu sekalian, bahwa besok insya Allah tanggal merah anak-anakku sekalian, ya, tanggal merah, dan kami liburkan. Sehingga kalau libur jangan bawa pulang lagi Bapak Ibu sekalian, cukup di pesantren saja liburnya karena cuma 1 hari. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mungkin saya tidak urut satu-satu karena ceramah itu paling besar setannya, ya, beda dengan sambutan. Kalau sambutan kecil-kecil setannya, begitu kalau ceramah itu langsung besar setannya. Makanya baru salam itu sudah mulai mengubah. Makanya tidak usah panjang-panjang sambutan. Teristimewa anak-anakku yang baru bergabung di Pondok Pesantren Modern Darul Madinah. Saya tadi kaget, ya, dari mana mereka ini belajar menari padahal baru beberapa hari bergabung. Karena yang tampil tadi, semua penampilan tadi itu semuanya adalah santri baru yang selama ini begitu bergabung langsung mengikuti MPLS dan baru tadi penutupan. Dan selama MPLS kegiatan kepesantrenan tetap berjalan. Saya tadi pikir-pikir di mana sela-sela waktu yang dipakai untuk latihan menari, menyanyi. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak kita yang baru ini. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Jadi kalau penanggalan kalender Masehi itu pergantian tahun itu tepat pada jam 12 malam. Tapi kalau kalender Hijriah Qamariyah, maka penanggalan itu perpindahan tahun itu terjadi ketika azan maghrib berkumandang. Jadi begitu azan maghrib berkumandang, maka berarti sudah terjadi perpindahan tahun dari tahun 1444 Hijriah pindah beralih ke 1445 Hijriah. Jadi itu ditandai dengan azan maghrib. Nah, kenapa dikatakan tahun baru Hijriah? Karena penanggalan awal tahun baru Hijriah itu diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sahabat yang mengusulkan, ada yang menginginkan agar supaya tahun baru Islam itu dimulai dari tahun lahirnya Nabi. Ada yang di tahun wafatnya, ada yang mengusulkan di tahun pertama turunnya wahyu. Tetapi berkat usulan dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang waktu itu kepemimpinan dipimpin oleh Umar bin Khattab, maka disepakatilah bahwa tahun baru Islam dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya ada momen untuk berhijrah. Yang diharapkan dengan semangat hijrah ini ada orientasi untuk berubah dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, yang sebelumnya baik menjadi jauh lebih baik. Karena orang beruntung bukanlah orang yang kemarin, yang hari ini sama dengan kemarin, hari ini sama dengan besok, tetapi orang beruntung
adalah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah, bagaimana untuk agar supaya kita ini bisa berorientasi menjadi lebih baik, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, besok lebih baik dari hari ini? Kuncinya cuma satu, Bapak Ibu. Apa itu? Perbaiki hati kita. Ketika ada orang yang rusak kalimat-kalimatnya, perkataannya menyakiti orang, itu yang rusak itu bukan lisannya, tetapi yang rusak adalah hatinya. Ketika ada orang yang tangannya masih suka menjaili orang, yang rusak bukan tangannya, tetapi yang rusak adalah hatinya. Inna fil jasadi mudghah, in saluhat saluhat jasadu kullu. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada titik sentral yang jikalau itu rusak, maka rusak semuanya. Maka yang harus diperbaiki itu bukan ucapan, bukan tangan, tetapi yang diperbaiki adalah hati kita. Mungkin Bapak Ibu pernah menyetir mobil. Kalau menyetir mobil di jalan raya itu, yang menyetir, yang menggoyangkan setir, yang pegang setir itu tangan. Yang menginjak rem gas itu kaki. Yang melihat jalanan lurus bengkok itu mata. Yang berpikir menalar ini otak. Begitu dapat tikungan yang ditulis di situ, hati-hati. Bukan mata-mata, bukan kaki-kaki. Kenapa? Karena semua itu dikontrol oleh hati. Masuk kita di bandara, tiba-tiba ada kebakaran, ada kehebohan. Maka apa pengumumannya? Perhatian. Tidak ada pendengaran. Yang ada perhatian. Karena sumber dari semua aktivitas kita, kalau hati bagus, maka semua akan menjadi bagus. Inna fil jasadi mudghah, in saluhat jasadu kullu. Kalau hati baik, maka akan baik semuanya. Tetapi jikalau rusak, maka akan rusak semuanya. Makanya yang harus diobati itu hati. Nah, bagaimana mengobati hati? Jadi Bapak Ibu kalau mau mengobati hati harus ditahu dulu ya titik permasalahannya. Jadi kadang kita itu mau mengobati, tetapi tidak tahu yang mana mau diobati. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ada seorang pasien datang ke dokter. Ini ibu-ibu. Ya begitu dia datang ke dokter, ya dia berkata ke dokternya, "Dok, saya ini punya penyakit, Dok, tetapi saya malu mengungkapkannya." Kata dokternya, "Kenapa malu?" "Ya malu, Dok, karena penyakit saya itu agak aneh." Coba ibu sebutkan. Jadi ini dokternya cuma senyum-senyum. Coba ibu, enggak apa-apa ungkapkan. Apa katanya sebenarnya, "Dok, saya itu punya penyakit suka kentut-kentut. Tetapi jujur, Dok, kentut saya itu tidak ada bunyi. Bahkan kalau boleh jujur, Dok, dari tadi sampai sekarang," ini dokternya cuma senyum-senyum. "Dari tadi sampai sekarang itu saya sudah 3 kali kentut di depannya dokter. Mungkin dokter tidak dengar karena memang tidak ada bunyi dan tidak ada baunya, Dok." Maka dokternya cuma senyum-senyum. Langsung menulis resep, "Ibu, ini obatnya, diminum." Begitu 1 minggu kemudian datang pasiennya, "Dok, obat apa yang dokter berikan ke saya?" Kata dokternya, "Kenapa Ibu?" "Kenapa kentut saya jadi kedengaran? Sebelumnya tidak kedengaran, jadi kedengaran. Dan sebelumnya tidak bau, kenapa bau? Habis minum obatnya." Ini dokternya senyum-senyum. Ternyata yang bermasalah bukan perutnya, yang bermasalah pendengarannya. Jadi bukan kentutnya tidak ada suara, hanya saja dia tidak dengar. Dari 3 kali kentut itu dokter itu dengar. Kemudian dia kira tidak berbau, ternyata berbau. Jadi yang dikasih, jadi dokter kasih saya obat apa? Katanya obat THT. Jadi kadang kita itu kalau mau mengobati itu harus tahu di mana penyakitnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mengobati hati kita, yang pertama adalah perbanyak tafakkur, memikirkan diri kita ini. Kita mulai dari pikiran kita, apakah pikiran kita masih selalu berpikir kotor? Itu berarti ada masalah di hati. Turun ke mata, apakah mata kita ini masih suka melihat hal-hal yang haram? Berarti ada masalah di hati. Ya. Turun ke tangan.
berarti yang masalah adalah hati. Ya, kenapa? Karena kalau titik sentralnya baik, maka akan baiklah semuanya, baik lisannya, ucapannya baik. Tapi bagaimana mengukur apakah ucapan kita baik atau tidak? Ketika kita mengucapkan sesuatu dan rata-rata orang kemudian berubah ekspresinya, coba ucapan kita suruh ucapkan orang kepada kita. Kalau kita tidak suka dengannya, begitu juga dengan orang lain. Jadi apa yang tidak baik, yang kita tidak suka, maka jangan pernah buat kepada orang lain. Kalau tetap kita buat, berarti ada masalah di dalam hati kita. Jadi tafakkur diri, perbanyak tafakkur. Yang kedua adalah kita harus punya cermin. Kita itu kadang kalau bangun tidur tidak ke cermin itu kita tidak tahu bilang ada tai mata. Kita tidak tahu apakah bedak kita ini tebal atau tipis. Lipstik kita ini serasi atau menor. Nanti kita sadar itu kalau sudah di depan cermin, oh ternyata ada tai mata di sini. Ternyata ini bedaknya ini mau didempul dulu, baru diamplas. Setelah diamplas baru didiko. Nanti ada cermin baru kita ini terbantu dengan itu. Maka dalam hidup ini kita butuh cermin. Kalau cermin yang di rumah kita itu untuk tubuh fisik kita, tetapi kita butuh cermin yang bisa melihat masuk ke dalam hati kita, yang bisa memperbaiki rohani kita. Siapa itu? Mendekat kepada ulama, mendekat kepada orang yang paham agama, yang bisa mengajari kita yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Maka kita butuh untuk mendekat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ini dalam hidup ini punya persoalan yang menyangkut agama, lalu kita mau selesaikan sendiri, maka apa kata ulama kita, fasyaitanu syaihuhu may yata'allam bila syaih. Barang siapa yang belajarnya hanya di YouTube, barang siapa yang belajar agamanya hanya baca buku, bila syaih, tidak ada orang yang bisa dia ajak untuk berkomunikasi yang orang itu paham agama. Maka 99, ada dua kalimat ini. Yang pertama, 99,99% kemungkinan besar dia akan sesat. Dikatakan juga fasyaitanu syaihuhu, maka setan adalah syekhnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, Ustaz, kira-kira kalau suami kami itu suka cerita, suka berbicara, mau menikah, kira-kira itu ada penyakit hati atau tidak? Itu sebenarnya tidak ada penyakit hati, bukan, tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena itu persoalan yang bukan maksiat di sisi Allah. Tapi hati-hati bapak-bapak yang dirahmati Allah, karena ada sebuah ungkapan begini. Kalau ada suami yang suka cerita menikah baru dia terus menikah, itu namanya keberanian. Begitu menikah ternyata datang istrinya di pintu, itu namanya ketahuan. Tapi ternyata istrinya tidak marah-marah, cuma senyum, itu namanya keberuntungan. Begitu sampai di rumah dibikinkan kopi sama istrinya senyum-senyum, diminum mas, diminum bang. Begitu diminum ternyata busa keluar di mulut, itu namanya keracunan. Maka hati-hati Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian yang berikutnya, kita juga perlu menggunakan orang yang musuh kita untuk mengenal diri kita. Jadi kita itu kadang susah mengenali diri kita dari sahabat kita. Ini kalau sahabat-sahabat kita, begitu kita habis pakai bedak, ibu-ibu, kalau habis pakai bedak bagaimana? Wih, bagus. Ya. Padahal sebenarnya menor, cuman sahabat itu kadang tidak mau menyakiti, menyinggung kita. Dia kalau jujur, sakit hati temannya, maka dia tidak mau jujur. Yang bisa jujur itu bencinya itu. Makanya kita manfaatkan orang yang membenci kita. Jadi ya kata ulama itu, sebenarnya orang yang membenci itu adalah salah satu karunia Allah untuk kita. Karena dengan mereka kita bisa kenal diri kita yang sebenarnya. Jadi orang yang membenci kita itu kadang tidak tidur satu malam, itu dia pikirkan apa kekurangannya kita. Kita sendiri tidak pernah pikir-pikir apa kekurangan kita, dia pikir malah tidak bisa tidur. Maka kita harusnya berterima kasih Bapak Ibu. Kalau ada orang yang kamu begitu, alhamdulillah, terima kasih telah memberitahu saya.
Dan memang kalau kita suka tafakur diri, kalau ada orang yang cerita kita jelek, sebenarnya kita tidak perlu marah. Kalau orang suka memikirkan dirinya. Kenapa? Karena sebenarnya yang dia temukan itu hanya sebahagian kecil. Sebenarnya kekurangan kita jauh lebih banyak daripada yang disebutkan oleh musuh kita itu. Makanya tidak perlu marah. Ya. Kenapa? Karena yang dia ucapkan cuma sedikit. Sebenarnya banyak. Maka kita perlu banyak untuk bertafakur. Dan kata ulama kita, kalau kita mau mengenal diri kita, mau memperbaiki hati, yang seterusnya adalah bagaimana mentafakuri orang lain. Karena orang itu macam-macam. Ada orang kita jumpa senyum, ada orang tidak senyum. Jangan paksa, jangan marah-marah, karena ada karakter yang berbeda Bapak Ibu. Ada orang yang gampang diajak bicara, ada orang yang pendiam. Bukan berarti dia tidak suka terhadap kita, memang karakternya seperti itu. Jadi kita itu harus husnuzon. Ya, pembina kita saja ada yang begitu ketemu langsung senyum, ada yang ketemu tidak senyum. Ibu-ibu jangan marah. Jangan suzon, oh pembina Darul Madinah ini sombong-sombong. Bukan sombong, memang karakter demikian. Tinggal kita itu bagaimana belajar dari mereka, dari sosial kita ini, dari masyarakat. Oh, nanti saya kalau mau orang senang terhadap saya, bergaul dengan saya, maka saya tidak boleh judes seperti ini. Kenapa saya tidak suka bergaul dengannya? Karena mungkin dia cerewet, dia jahil, akhirnya kita tidak suka berteman dengannya. Nanti kita bisa belajar. Oh, nanti kalau begitu saya tidak mau jahil, agar supaya orang tidak menjauh dari saya. Jadi kita juga perlu belajar dari orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus kita perbaiki adalah hati kita. Insoluhat jasadu kullu. Kalau hati baik, maka akan baik semuanya. Wa nurallahi la yuhda li'asi. Cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang tidak bersih. Artinya apa? Artinya bahwa kalau hati baik, maka cahaya Allah, nur Allah, ilmu Allah akan mudah masuk ke dalam hati kita. Kenapa kita ini sakit telinga dengar ceramah? Karena hati bermasalah. Kalau hati baik, maka akan mudah nasihat-nasihat untuk kita cerna. Kita ini kenapa ngantuk ketika dengar ceramah? Karena ada penyakit di dalam hati kita. Ya, apa yang menyebabkan penyakit itu? Maksiat yang kita lakukan. Dan maksiat, ulama kita sering menyampaikan bahwa maksiat itu akan senantiasa mengundang keburukan. Kenapa kita banyak tertimpa masalah? Mungkin karena terlalu banyak keburukan yang telah kita buat di atas dunia ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari Al-Mukarram Dr. Muhammad Subairi SPDI MPDI. Al-an falyatafaddal mashkur. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa di akhir acara ini dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali tahun baru Islam 1445 Hijriah. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Ala hadhihi niyah bi kulli natin solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akbar wa bittahi babil yasar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di malam hari yang berbahagia ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah, pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Dan jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang Engkau jauhkan daripada dosa dan maksiat.
Allahumma zayyinna bil ilmi, ya Allah hiasilah kami dengan ilmu pengetahuan. Wa karrimna bit taqwa, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, ya Allah perlihatkanlah kepada kami yang benar adalah suatu kebenaran, dan berikanlah kekuatan agar kami mampu mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan perlihatkanlah keburukan kebatilan kepada kami, dan anugerahkanlah kemampuan agar kami mampu menjauhinya. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah. Ya Allah, mungkin kami mempunyai dosa yang banyak ya Allah, maka ampunilah seluruh dosa-dosa kami mengawali tahun baru Islam ini ya Allah. Mungkin di antara kami ada yang mempunyai hutang piutang ya Allah, lunasilah semua hutang-hutang kami ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi asma'ina, pendengaran kami. Mungkin kami selalu mendengar ghibah, namimah, gosip. Ya Allah, Allahumma barik lana fi asma'ina, berkahilah pendengaran kami ya Allah, sehingga kami mampu mendengar yang baik-baik ya Allah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina, ya Allah berkahilah absarina, penglihatan kami. Mungkin mata kami ya Allah selalu melihat yang haram-haram, yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang Engkau larang. Maka di tahun baru Islam 1445 Hijriah ini, mata kami memandang yang halal, yang sesuatu yang Engkau ridha ya Allah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina, berkahilah hati kami ya Allah, di mana hati adalah merupakan penentu segala sesuatu dalam hidup kami. Anggota tubuh yang lain ya Allah, kaki, tangan, telinga, mata adalah merupakan anggota, sementara hati manusia adalah raja ya Allah. Berkahilah hati kami ya Allah, agar kami senantiasa condong kepada kebaikan dan kebenaran. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina, ya Allah berkahilah istri kami ya Allah, berkahilah suami kami ya Allah, agar kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Wa dzurriyyatina, berkahi keturunan kami ya Allah, anak-anak cucu kami ya Allah, menjadi anak saleh dan saleha yang menjadi investasi dunia akhirat kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, berikan kepada kami, min azwajina, pasangan hidup yang saleh dan salehah, wa dzurriyyatina, berikan kepada kami anak cucu keturunan yang qurrata a'yun, yang dapat menyejukkan pandangan mata ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami Allah pemimpin lil muttaqina imama, bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kami berdoa, kami bersimpuh, kami menengadahkan tangan kami ya Allah. Jadikanlah orang tua santri pondok pesantren modern Darul Madinah menjadi keluarga yang saleh dan salehah. Murahkan rezeki mereka ya Allah, murahkan rezeki mereka ya Allah, dan jadikanlah santri kami semua tingkatan menjadi santri yang sukses berkarakter dan menjadi pemimpin di masa depan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sahabat-sahabat kami, komite, humas, masyarakat, pondok pesantren, seluruh undangan, mungkin di tahun kemarin mempunyai banyak musibah, mempunyai banyak problem. Jadikan ya Allah momentum tahun baru Islam 1445 Hijriah ini menjadi momentum yang terbaik hakal mamat, sampai berjumpa dengan ajalnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbil akhyar. Wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.
tamu undangan yang berbahagia, marilah kita akhiri seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku Master of Ceremony mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada hadirin wal hadirat yang telah menghadiri acara peringatan menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah di Islamic Boarding School of Darul Madinah Wonosari. Olehnya, semoga kita semua mendapatkan keberkahan yang berlimpah di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mengganggu komite humas pada pesantren modern Darul Madinah Wonosari dengan hormat kami undang Dirut Dinas Pimpinan untuk melaksanakan rapat koordinasi di Tahun Baru Islam